Iran menawarkan transfer teknologi, beasiswa penuh, bahkan pabrik di Indonesia. Tapi di balik peluang besar itu, ada bayang-bayang sanksi Amerika. Apakah kerjasama ini menguntungkan atau justru berisiko? Simak pembahasan berikut ini. Kerjasama teknologi antara Indonesia dan Iran kembali menjadi sorotan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan bahwa Teheran siap membuka kolaborasi luas di bidang teknologi baru. Mulai dari nanoteknologi, bioteknologi, teknologi kesehatan, pertanian modern, hingga drone untuk kebutuhan sipil. Iran bahkan menyatakan siap membangun pabrik di Indonesia dan mentransfer teknologi secara langsung. Pertanyaannya sekarang, apa untung dan ruginya bagi Indonesia? Keuntungan pertama, transfer teknologi nyata, bukan sekadar janji. Iran adalah salah satu negara yang mengembangkan teknologinya sendiri selama puluhan tahun akibat sanksi internasional. Artinya, teknologi yang ditawarkan bukan lisensi dari negara lain, tetapi hasil riset domestik yang bisa dibagikan langsung. Keuntungan kedua, penguatan sumber daya manusia. Iran menawarkan beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar sains dan teknologi di universitas serta industri Iran. Ini memberi Indonesia akses langsung ke ekosistem riset dan manufaktur teknologi. Keuntungan ketiga, kemandirian industri nasional. Jika pabrik benar-benar dibangun di Indonesia, maka lapangan kerja bertambah, ketergantungan impor alat kesehatan dan teknologi berkurang. Indonesia bisa menjadi basis produksi regional. Keuntungan keempat, diversifikasi mitra global. Kerjasama ini membantu Indonesia tidak bergantung pada satu blok kekuatan dunia saja. Dalam jangka panjang, ini memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Namun, kerjasama ini bukan tanpa risiko. Risiko pertama, tekanan geopolitik dan sanksi. Iran masih berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Negara atau perusahaan yang bekerja sama dengan Iran bisa menghadapi tekanan ekonomi atau hambatan perdagangan, meskipun Dubes Iran menilai ancaman itu tidak perlu ditakuti. Risiko kedua, sistem keuangan internasional. Transaksi dengan Iran tidak selalu mudah karena keterbatasan akses perbankan global. Tanpa skema khusus, kerja sama bisnis bisa terhambat di tahap pembayaran dan investasi. Risiko ketiga, isu teknologi sensitif. Beberapa teknologi, seperti drone, memiliki penggunaan ganda, sipil, dan militer. Indonesia perlu regulasi dan pengawasan ketat agar kerjasama ini tidak menimbulkan masalah keamanan atau diplomatik di kemudian hari. Kerjasama teknologi Indonesia-Iran adalah peluang besar, terutama untuk transfer teknologi, penguatan SDM, kemandirian industri. Namun peluang ini harus dijalankan dengan strategi cermat, transparansi tinggi, dan perlindungan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terseret dalam konflik geopolitik global. Kerjasama ini bisa menjadi lompatan besar atau justru beban diplomatik, tergantung bagaimana Indonesia mengelolanya. Gimana menurutmu? Apakah Indonesia seharusnya melanjutkan kerja sama teknologi dengan Iran atau lebih berhati-hati karena tekanan global? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk analisis geopolitik dan teknologi terbaru.